Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang oleh kasih dan kemurahannya kembali diberikan kepada kita kesempatan kita datang mendekat, kita boleh menikmati kembali kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita naik pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Jangan sia-siakan. Kami mengucap syukur kepada Engkau yang masih memberikan kesempatan dalam kehidupan ini untuk boleh datang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat perpanjangan umur yang Kau masih berikan, kehidupan kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi Engkau, bagi sesama kami. Itu Tuhan, biarlah layakkan kami di dalam kehidupan ini untuk terus kami bisa mengasihi Engkau, menuruti akan firman-Mu, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya pada saat nanti, pada saat kami sudah tidak berdaya lagi, hidup ini Tuhan boleh menikmati apa yang sudah kami perbuat di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan Engkau. Tuhan, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakailah baik kami bagian dalam pujian, pemain musik sampai hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan firman-Mu. Lebih dahulu biarlah Engkau ampuni dari segala kelemahan kekurangan dosa kami di hadapan Engkau Tuhan. Perdamaikan kuasa darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya. Serahkan pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apa
apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas. Tak pernah dia janji pasti ada hujan. Namun dia berjanji kan beri kekuatan. Bila topan ganas melandamu, bila topan ganas melandamu, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yang kedua, tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Namun dia berjanji kan beri kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji Tuhan, serahkanlah pada Yesus segala beban dalam kehidupan kita. Sebab hanya di dalam Dialah, haleluya, kita mendapatkan satu kepastian pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita berharap bersandar kepada manusia, seringkali kita kecewa. Oleh sebab itu, biarlah kita membawa hidup ini kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dia yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Kita naiki pujian, Dia mengerti.
ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami nikmati dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh kembali menikmati kesempatan untuk boleh datang bersekutu dengan pribadi Tuhan. Baik dalam memuji membesarkan pribadi-Mu, terlebih bersekutu di dalam kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, di dalam kami melayani, di dalam kami menyampaikan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, dan perlengkapi dengan kuasa urapan roh-Mu Tuhan.
Dan bagi seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Engkau kuasai kehidupan mereka, Engkau urapi dengan roh-Mu, agar setiap pemberitaan firman Allah yang mereka dengar dan mereka terima boleh tersimpan dalam hati mereka dan boleh bekerja di dalam setiap kehidupan mereka yang percaya akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua. Salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mengikuti siaran ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Nya, kita boleh kembali menikmati kesempatan dari Tuhan untuk boleh datang bersekutu dengan pribadi Tuhan, di dalam kita memuji Tuhan, terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersama akan mendengar firman Tuhan dengan tema kesabaran. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kesabaran yang dapat kita baca dalam surat Galatia pasal yang kelima. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang telah dibacakan ini, yaitu di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23. Di sini dituliskan mengenai 9 buah dari Roh Kudus, yaitu di mana dikatakan buah Roh Kudus itu yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran atau lebih tepatnya panjang sabar, lalu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang kesembilan itu adalah penguasaan diri. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa ada 9 buah Roh Kudus yang ditulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dari ke-9 buah Roh Kudus ini, salah satunya dikatakan adalah buah kesabaran. Ya, buah kesabaran. Dan inilah yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini, untuk kita mau melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, yaitu mengenai kesabaran, ya, yang merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Di dalam Alkitab, kesabaran ini ada 2 macam. Yang pertama, yaitu kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Itu yang pertama, kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Dapat kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-6. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi di sini bicara tentang kesabaran di dalam Alkitab ada 2 macam. Yang pertama yaitu kesabaran
di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dengan berlimpah-limpah dan bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi sangat banyak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa keturunan Abraham ini bagaikan bintang di langit dan bagaikan pasir di tepi laut atau di tepi pantai. Di dalam menantikan janji Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan kesabarannya inilah pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, kita harus belajar sabar di dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu berjanji dan apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Tuhan itu ingkar janji. Ya, Tuhan bukan manusia yang bisa hilaf atau lupa dengan perkataannya, tidak. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Karena Tuhan itu setia di dalam perkataannya. Tetapi yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Ya, kita harus belajar bersabar. Sebab seringkali kehidupan kita manusia kurang bersabar di dalam menanti janji Tuhan ini. Ya, kita lebih kepingin cepat. Kalau Tuhan berjanji hari ini juga harus terjadi. Tidak demikian. Ya, Abraham belajar untuk bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada masanya. Dan waktunya Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus belajar bersabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Ya, dan segala sesuatu kalau semuanya sesuai dengan waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Mari kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ketiga. Maafkan, kitab Pengkhotbah, ya, kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama lebih dulu tolong dibacakan. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, untuk segala sesuatu ada masanya. Teruskan. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Ya. Tidak bisa kita langsung cepat untuk menantikan janji Tuhan. Langsung sekarang Tuhan berjanji, langsung sekarang kita alami. Tidak. Abraham itu contoh buat kita. Saat Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Sampai janji Tuhan itu benar-benar digenapi dalam kehidupannya. Demikian pula kita. Semua ada waktunya. Kita belajar bersabar untuk menantikan waktu Tuhan. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ini dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah pribadi Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-11. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Sampai di situ. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Semua ada waktunya. Untuk itu kita harus belajar bersabar di dalam menantikan janji Tuhan ini. Kita harus tetap yakin, percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan kepada kita. Kita baca dalam surat Roma pasal yang keempat. Di dalam surat Roma pasal yang keempat, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai 21. Suratan Roma pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Nah, terhadap janji Allah, ia, siapa ia yang dimaksud di sini? Itulah Abraham. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, Teruskan. malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, malah Abraham diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh keyakinan, Abraham memiliki keyakinan yang penuh dalam hidupnya bahwa apa yang Allah janjikan, Allah berkuasa untuk melaksanakannya. Ya, ini harus menjadi satu pengalaman dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan melaksanakan dalam hidup kita. Untuk itu kita belajar bersabar di dalam menantikan waktu Tuhan, menantikan janji Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Ya, kita harus belajar sabar sampai benar-benar apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam hidup kita. Nah, ini sabar, ya, bersabar di dalam Alkitab. Yang pertama, kesabaran itu ada dua macam. Yang pertama, kesabaran itu adalah yaitu bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Yang kedua, kesabaran di dalam Alkitab itu adalah bersabar dalam penderitaan. Ini yang kedua tentang kesabaran di dalam Alkitab, yaitu bersabar dalam penderitaan. Kita baca Roma pasal 12 ayat 12. Surat Roma pasal 12 ayat 12. Suratan Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan atau penderitaan, teruskan. Dan bertekunlah dalam doa. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan untuk kita belajar bersabar, ya, dalam kesesakan atau bersabar dalam penderitaan. Ya, perjalanan hidup kita ini tidak selalu dalam keadaan yang baik. Ada saat-saat Tuhan izinkan kita harus menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup. Sebagaimana tadi kita sudah baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 bahwa segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, ada masanya. Kalau saudara membaca lebih lanjut di dalam ayat itu dikatakan ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita mati, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, ada saatnya. Ya. Tidak selalu hidup kita ini tertawa, tidak selalu hidup kita merasakan kebahagiaan, kesukaan dalam hidup, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita harus menangis. Kita harus menghadapi duka cita, kita harus menghadapi banyak persoalan, masalah, tekanan-tekanan dalam hidup. Semua ada waktunya. Bagaikan kalau boleh saya katakan, roda kehidupan itu selalu berputar. Ada saatnya kita di atas, tetapi ada saatnya kita berada di bawah. Kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan ada saatnya kita berada di puncak gunung, tetapi ada saatnya kita berada di dalam lembah. Saat kita berada di puncak gunung, kita menikmati banyak keindahan, kita banyak menikmati kesukaan, kebahagiaan. Tapi saat kita berada di dalam lembah, di situ kita banyak merasakan tekanan, persoalan, penderitaan, bahkan tidak sedikit air mata yang harus kita curahkan saat kita menghadapi beban berat persoalan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kesesakan atau penderitaan ini, dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang telah kita baca dikatakan, bersabarlah dalam kesesakan atau penderitaan. Dan ini yang kita harus menjadi suatu pengalaman dalam hidup, yaitu di dalam penderitaan, di dalam kesusahan yang kita alami, kita harus belajar bersabar. Mengapa kita harus belajar bersabar? Sebab saat kita bersabar di dalam penderitaan, ini yang membuat kehidupan kita tidak mudah untuk bersungut-sungut atau mengeluh atau mengomel dan saling mempersalahkan. Kita baca dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Suratan Yakobus pasal yang kelima ayat 8 sampai 9.
kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Nah ini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengomel, mengeluh dengan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Teruskan. Dan saling mempersalahkan, Dan saling mempersalahkan. supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, puji Tuhan. Nah ini, mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Supaya lewat kita bersabar dalam penderitaan, kita tidak mudah untuk bersungut-sungut, untuk selalu mengeluh dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan lewat kita bersabar dalam penderitaan, kita tidak saling mempersalahkan, terlebih mempersalahkan Tuhan. Ya, seringkali kita kalau tidak bersabar dalam menghadapi kesusahan hidup, kita sering saling mempersalahkan. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Di dalam usaha pekerjaan, pimpinan menyalahkan bawahan, bawahan menyalahkan pimpinan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal semacam inilah yang terjadi akibat kita kurang bersabar dalam penderitaan. Akhirnya yang terjadi hanyalah persungutan atau omelan atau keluhan dan saling menyalahkan. Ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan istri Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub, saat Ayub mengalami pencobaan dalam hidupnya, yang pertama bagaimana harta kekayaan Ayub ini habis, dirampok, dirampas. Lalu yang kedua, anak-anak Ayub mengalami kematian semuanya, baik perempuan laki-laki. Tidak ada satupun yang hidup dari anak-anak Ayub, semua mati. Dan yang ketiga, saat Ayub alami cobaan yaitu melalui penyakit. Nah, saat Ayub mengalami pencobaan, istri Ayub tidak tahan, tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Lalu istri Ayub mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Sehingga Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Coba kita baca dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Dalam kitab Ayub pasal yang kedua, kita akan lihat bagaimana sikap istri Ayub saat menghadapi pencobaan ini. Kita baca Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 mulai sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini perkataan istri Ayub kepada suaminya. Ya, karena tidak tahan, tidak sabar dalam penderitaan, istri Ayub berkata kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ya, ini karena tidak bisa sabar dalam penderitaan. Dan apa jawaban suaminya? Itulah Ayub kepada istrinya. Kita baca ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Teruskan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini jawaban Ayub kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, kita harus belajar dalam hidup bahwa tidak selalu hidup ini terima yang baik-baik terus. Ada saatnya kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Nah, saat kita tidak bisa menerima keadaan yang tidak baik, ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh dengan kondisi keadaan hidup, bahkan kita saling mempersalahkan. Tidak hanya mempersalahkan orang lain, terlebih mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menganggap Tuhan tidak sayang kepada kita, kita menganggap Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dalam istri Ayub.
dia tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Kenapa tidak bisa bersabar dalam penderitaan? Karena istri Ayub tidak bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Istri Ayub hanya bisa menerima yang baik-baik saja, tetapi saat menghadapi yang tidak baik, dia tidak bisa terima. Mari kita belajar dalam hidup lewat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa hidup di dalam dunia ini tidak selalu baik. Ada saatnya kita diizinkan menerima atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita belajar menerima segala sesuatunya itu dengan keikhlasan hati, dengan kelapangan hati kita, supaya kita bisa belajar bersabar dalam penderitaan dalam hidup. Dan saya percaya, seperti pengalaman dari Ayub, saat Ayub bisa bersabar dalam penderitaannya, maka Tuhan tidak melupakan Ayub. Pada akhirnya Tuhan angkat, Tuhan menolong kehidupan Ayub. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam surat Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11. Surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita harus menuruti dan meneladani penderitaan serta kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Salah satunya itulah Ayub. Kita baca dalam ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kehidupan yang bisa bersabar dalam penderitaan itu dikatakan berbahagia. Teruskan. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini pada akhirnya kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi Ayub. Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, di situ dituliskan atau diceritakan bagaimana Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Harta kekayaan yang hilang Tuhan kembalikan. Anak-anak yang telah mati Tuhan berikan lagi anak-anak dalam kehidupan Ayub. Bahkan tubuh Ayub yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Luar biasa Tuhan itu, sebab Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan tinggalkan hamba-hambanya. Tuhan tidak akan melupakan kehidupan kita yang mau belajar bersabar dalam penderitaan. Ya, pasti pada waktunya semua Tuhan akan nyatakan kuasa pertolongannya bagi kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bersabar. Bersabar dalam menantikan janji Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian dalam pujian yang berjudul Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup.
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu mengenai kesabaran, di mana di dalam firman-Mu mengajar kami untuk bersabar di dalam menanti janji Engkau, tetapi juga bersabar di dalam penderitaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kehidupan kami manusia Tuhan. Seringkali ingin cepat saat diperhadapkan dengan pergumulan persoalan yang dihadapi, untuk segera mendapatkan jalan keluar pertolongan. Tetapi lewat firman-Mu mengajar kami untuk tetap bersabar dalam menanti janji Engkau, tetap percaya kepada Engkau. Demikian juga dalam menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Seringkali manusia ini, daging ini tidak mau untuk menderita, ingin cepat keluar, terlepas dari segala beban penderitaan yang dihadapi. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa bersabar dalam penderitaan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ampuni kehidupan kami yang banyak kali salah di dalam menghadapi segala yang kami hadapi Tuhan. Kami banyak kali menggunakan hikmat kami, pikiran kami, jalan keluar menurut pikiran kami, tetapi tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya, yang terus mendidik kami, yang terus menasihati kami, yang terus menuntun kehidupan kami, apa yang sesuai, yang berkenan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan hati kami, sucikan hidup kami, sucikan perbuatan kami Tuhan, yang sudah salah di hadapan Engkau, yang sudah berdosa di hadapan Engkau Tuhan, yang sudah tidak sesuai dengan firman-Mu, melanggar akan firman-Mu Tuhan. Engkau sucikan, perdamaikan, dan ajar kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan, supaya janji firman-Mu benar-benar kami boleh nikmati Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau memulihkan, Engkau menolong dalam kehidupan kami sesuai dengan waktunya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini. Engkau lewat firman-Mu kiranya bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menghadapi segala tantangan-tantangan di depan Tuhan. Engkau berikan kemampuan. Engkau berkati juga PRRI serta Karawang yang menyediakan tempat waktu kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.